Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta masih tetap kita dijadikan sebagai panutan dan idola. Kita menjadikan panutan atau menjadikan idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, sahabat filah, sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Al-Fakir mau membuat video tentang sekarang lagi marak-maraknya yang luar biasa para ulama-ulama kita, para guru-guru kita ini seperti sedang diteror. Entah diteror yang katanya notabene ini semua yang menerornya itu dilabeli sebagai orang yang sedang terkena gangguan jiwa, orang yang sedang sakit atau gila bahasanya. Tapi di sini yang luar biasanya, entah mengapa setiap pelaku yang mengincar guru-guru kita, ulama-ulama kita, ini dilabeli sebagai orang yang sedang kena gangguan jiwa. Sebagai contoh, sekarang kita mau apa disebutnya, bukan reaksi, kita lihat video yang terjadi kemarin itu tanggal 12 September kalau nggak salah, ketika guru kita yaitu Syekh Ali Jaber itu mengisi atau menghadiri wisuda tahfidz di daerah Lampung ya. Sekarang kita lihat videonya. Itu kita lihat ini ada video bagaimana gelagat orang yang menusuk daripada Syekh Ali Jaber. Kita lihat dan teman-teman bisa menilai sendiri apakah ini termasuk orang gila atau emang orang yang waras yang sengaja dibikin gila. Kita lihat videonya. Nah, kita udah menyaksikan videonya teman-teman semua ya. Kita udah menyaksikan videonya, tadi kita lihat dan coba lihat dia itu pemuda tersebut masuk dari luar ya, dan sebelumnya pemuda tersebut itu celingak-celinguk melihat atau mendetail keadaan lokasinya gitu ya. Apakah dia bisa langsung merangsek ke depan ataukah ada penjagaan ketat? Kalau di dalam kita itu entah ahli apapun itu bisa dapat melihat bahwasanya orang gila itu nggak akan bisa seperti itu ya, hanya orang waras yang bisa melakukan seperti itu. Dan yang kedua adalah orang gila itu dia nggak main siapapun, dia akan diincar ya. Ini kok kita sudah tahu yang diincar adalah ulama-ulama kita, dan setiap yang diincar ulama-ulama kita pasti dilabeli sebagai orang yang sedang gangguan jiwa, orang gila gitu ya. Ya saya sih belum mendapatkan info, apakah itu pernyataan dari kepolisian atau sekedar dari pemberitaan. Tapi yang jelas saya dapat berita, saya dapat selebarannya, screenshotnya di media-media itu banyak menyebut bahwasanya bahkan orang tuanya sendiri, orang tua si pelaku ini itu melabeli anaknya itu pernah mengalami gangguan jiwa, gangguan jiwa 4 tahun. Dan yang luar biasanya lagi, ada screenshotan yang masuk kepada saya, mengirimkan kepada saya bahwasanya ini anak
pernah main Instagram walaupun update terakhir adalah tahun 2018. Orang yang kena gangguan jiwa, orang yang pernah gila itu tidak akan berpikir dia akan bermain sosial media, saudara. Ini luar biasa. Ya, sekali lagi, luar biasa. Kita seharusnya bisa berpikir dari sini, dan kita Fakir juga berpesan bahwasanya kita harus menjaga guru-guru kita dimanapun guru-guru kita sedang berdakwah. Ya, kita harus bisa memahami kondisi di negeri kita sekarang ini. Dan kemarin itu Al-Fakir juga mendapatkan WhatsApp masuk bahwasanya itu ada kejadian kembali pembacokan terhadap imam masjid ketika beliau menjadi imam sholat maghrib di Masjid Kayu Agung, Sumse, Sumatera Selatan, kalau salah ini. Sumse itu Bapak Muhammad Arif SPD. Nanti ada videonya, Fakir sertakan di video. Ini luar biasa gitu, kejadian beruntut terhadap guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang entah motifnya apapun, yang jelas ini perlu diusut tuntas. Dan Al-Fakir juga kemarin sempat menyaksikan di TV One itu, alhamdulillah kita doakan ini semoga benar ya, seruan ataupun himbauan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bahwasanya segera diusut tuntas siapa dan bagaimana, ya diusut tuntas tentang pelaku penusukan dari Syekh Ali Jaber. Saya harap enggak cuma sekedar diusut tuntas, seharusnya pemerintah ini harus bisa mempunyai wadah ataupun undang-undang ataupun peraturan bahwasanya ulama-ulama pemuka agama Islam ini harus dilindungi, harus dijaga dengan ketat ketika dia mau berdakwah. Ya, yang di zaman sekarang yang Al-Fakir lihat, ini ulama-ulama kita itu kurang perhatian, kurang diperhatikan, kurang perlindungan ketika ingin menyampaikan dakwahnya di daerah orang, ya, ataupun ketika nanti keluar Indonesia. Ini kurang perhatian daripada pemerintah kita. Jangan cuma maaf kata Al-Fakir bukan mengadu domba. Jangan cuma sekadar tempat ibadah orang lain dijagain, tapi seharusnya tempat ibadah umat muslim pun harus mendapatkan perlindungan dengan ketat. Tadi bahkan ada yang sampai menginbox Al-Fakir. Beliau ini bilang, bentar saya buka, itu beliau bilang, nanti saya sertakan juga di sini ya. Itu beliau bilang ini, Al-Fakir sempat pasang story di story Facebook. Al-Fakir bilang, tuh ada tetangganya yang komen bahwasanya ini pelaku penusukan kemarin Syekh Ali Jaber ini bukan orang gila, dia orang waras, karena emang lagi butuh dana. Mungkin ada orang yang kasih dana ke dia untuk istrinya melahirkan. Lalu ada orang yang ada orang yang inbox Al-Fakir di Messenger. Ini orang bilang, benar atau tidak komentar itu, tolonglah bijak dalam menyimpulkan suatu masalah. Dikit-dikit rezim. Aduh, Ustaz. Beliau berkata seperti ini. Lalu Al-Fakir balas, ya mengapa pemerintah ini tidak membuat undang-undang perlindungan terhadap pemuka agama, terutama agama Islam? Kita harus, ataupun pemuka agama yang lainnya harus membuat perlindungan terhadap undang-undang terhadap perlindungan pemuka agama, atau membuat peraturan yang seperti Al-Fakir bilang.
ya. Terus kemarin imam masjid di Sumatera wafat karena dibacok, dan sebelumnya Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan. Dan masih banyak ulama-ulama yang menjadi korban. Dan apa tindakan pemerintah kita dalam hal ini? Nah, adakah membuka suara atau membuat sesuatu hal perlindungan terhadap ulama-ulama yang ada di Indonesia, baik dari segi keamanan dan keselamatannya? Jangan selalu membela junjungan Anda yang notabene dia sendiri seperti orang yang bingung dalam bertindak. Nah, yang Al-Fakir lihat ketika Al-Fakir lihat gitu, kenapa Al-Fakir bisa membalas seperti ini sama sekali, maaf kata, dari pemerintah kita ini tidak ada sama sekali tindak lanjutan, entah itu membuat peraturan atau sebagainya, atau membuat pengamanan ketat terhadap ulama-ulama kita. Ini sama sekali nothing, ya. Fakir bilang nothing, tidak ada sesuatu tindakan dari pemerintah kita terhadap ulama-ulama kita, pemuka agama Islam, ya. Perlindungan terhadap pemuka agama itu sama sekali tidak ada. Bahkan kami agama Islam ini ketika menyuarakan suatu kebenaran selalu disebut sebagai radikal atau punya pemikiran sebagai radikalisme. Hakalah saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu Al-Fakir lucu, ya. Lucu ketika mengungkapkan kebenaran selalu disebut sebagai radikal, pemikiran yang nyeleneh, pemikiran ya begini dan begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi pesan Al-Fakir adalah jaga guru-guru kita, jaga ulama-ulama kita dengan sekuat tenaga kita. Ini sudah banyak, ya. Al-Fakir nggak mau beranggapan hal-hal atau berasumsi yang lainnya. Hati-hati, jaga guru-guru kita, jaga ulama-ulama kita. Lagi ingat, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para pemuka agama Islam ini adalah pewaris daripada Nabi. Maka jaga warisan Nabi, jaga guru-guru kita. Sekali lagi, jangan pernah lengah dari orang-orang yang mau menghancurkan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.